Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Ih, aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian Bu Guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini, kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya, Bu. Banyak sampah yang berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan. Buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya.
Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas.
Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri?
Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat.
wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 205 Palembang, Ibu Haja Surani SPD SD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu, guru, staf dan pegawai SD Negeri 205 Palembang. Baiklah, adapun pada kegiatan pagi menjelang siang ini, saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk pengimbasan atau diseminasi mengenai aksi nyata saya ya di modul 1.4 dari program Guru Penggerak angkatan 10 mengenai budaya positif di sekolah. Ya, adapun kegiatan budaya positif ini perlu kita ketahui bahwa sangat penting di dalam pembelajaran, terutama di dalam lingkungan sekolah. Ya, sebelum saya memulai, coba kita perhatikan video berikut. Coba dilanjut, Pak. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Ya, itu ada surat terbuka dari instruktur mengenai tentang apa itu budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif di lingkungan sekolah bisa membentuk karakter guru, karakter siswa, serta membentuk visi dan misi dari sekolah itu sendiri. Ya, coba kita perhatikan kembali mengenai video berikut. Kayak satu lagi, contoh perilaku atau budaya positif di sekolah. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian Bu Guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B.
menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini, kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu, banyak sampah, belum berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan, buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Ya, oke Pak Web. Ya, pola A dengan mengajak siswa untuk bersama-sama membersihkan lingkungan. Tapi ketika kamu lihat di lingkungan sekolah B yang kotor, tapi itu yang lebih baik budayanya pada sekolah sekarang. Jadi bukan berarti kita sekarang ini budayanya itu jelek, tapi kita harus menaikkan budayanya itu menjadi lebih baik. Ya, artinya mungkin ada Bapak Ibu yang milih, oh sekolah A yang bagus daripada sekolah B karena sekolah B kotor. Tapi perilaku gurunya bagaimana? Mana yang lebih baik? Perilakunya adalah perilaku yang B. Kenapa demikian? Selanjutnya Pak Sueb. Ya, kita akan pelajari kontennya pada kegiatan ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan nomor 7 adalah segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu belajar PMM, ini sudah 7 modul PMM ini. Nah, sudah 7 modul PMM ini kita jadikan satu, dan ini saya sampaikan secara langsung. Bapak Ibu boleh lihat di PMM. Kalau memang tidak percaya materi ini ada di PMM. Ya, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Lanjut. Ya, budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, mandiri, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Artinya perubahan budaya positif itu datang dari diri sendiri, bukan dari tekanan luar atau eksternal, tapi dari faktor internal. Ya, lanjut Pak Suher. Nah, perubahan paradigma belajarnya apa yang harus kita rubah? Kalau dulu berpusat pada guru, kalau sekarang berpusat pada murid. Apa maksudnya berpusat pada guru? Artinya kalau dulu siswa itu harus menurut apa kata guru. Guru bilang A, siswa harus melakukan A. Ya, tapi kalau sekarang berpusat pada murid. Murid itu sendiri. Yang kedua, dulu menuntut murid untuk bisa. Sekarang menuntut murid untuk mencapai tujuan belajar. Ya, kalau dulu siswa harus tahu 2 tambah 3 adalah 5. Kalau sekarang kita harus menuntun murid itu bagaimana 2 ditambah 3 itu bisa hasilnya 5. Bagaimana caranya 2 tambah 3 itu bisa 5? Siswa akan mencari cara sendiri. Entah itu dia pakai tangan, entah itu dia pakai kacang-kacangan, entah itu dia pakai lidi. Itulah namanya berdiferensiasi. Ya. Yang ketiga, murid dikontrol guru kalau dulu. Kalau sekarang murid mengontrol dirinya. Kalau dulu guru tuh ngomong,
Nak, buang sampah. Kalau sekarang, nak, benar gak kau buang sampah di situ? Murid yang tahu sendiri. Oh, tidak Pak. Salah Pak, buang sampahnya di kotak sampah. Nah, ya. Selanjutnya adalah menyamaratakan murid. Kalau sekarang menyadari setiap murid unik. Kalau kita sekarang mungkin, kalau dulu itu semuanya harus bisa gitu. Baca ini, hitung ini. Kalau sekarang tergantung murid. Ya, murid itu unik. Ada yang bisa matematika tapi tidak bisa bahasa. Ada yang bisa bahasa tapi tidak bisa matematika. Itu harus kita tuntun tuh. Selanjutnya adalah penerapan hukuman pada pelanggaran. Kalau dulu itu siswa melanggar harus dihukum. Kalau sekarang penerapan posisi kontrol dan restitusi. Apa itu restitusi dan posisi kontrol? Nanti ada kita bahas. Ya. Lanjut, yang keenam, pembelajaran monoton. Kalau sekarang pembelajarannya beragam dan menyenangkan. Makanya dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya berdiferensiasi. Artinya ada siswa yang suka membaca, ada siswa yang suka menggambar, ada siswa yang suka melakukan. 3 gaya belajar siswa. Nggak bisa kita samaratakan membaca semua, mendengar semua. Makanya kalau bahasa Inggris ada listening, ada speaking, ada writing, kan? Ya. Terus kalau nomor 7, berfokus pada penyelesaian materi. Kalau dulu kita fokusnya materi harus selesai, siswa mampu tidak mampu. Kalau sekarang berfokus pada makna belajar. Siswa itu belajarnya maknanya untuk apa? Biar tahu tentang apa? Tentang misalnya antariksa. Apa yang diketahuinya? Ada maknanya dalam situ. Ya, dan yang ke-8, dulu kurang memperhatikan kebutuhan murid. Kalau sekarang kita berpihak pada murid, membuat kelas menyenangkan, membuat kelas nyaman, membuat kelas bisa ditempati siswa dengan aman. Ya, lanjut. Turun. Lihat siapa? Oke. Nah, kalau ada kegiatan seperti ini, cobalah Anda dan teman Anda. Ya, cobalah kegiatan, cobalah buka. Ya, Anda adalah A dan teman Anda adalah B. Ya, coba Anda mengepalkan tangan Anda satu. Ya, Anda bayangkan Anda menyimpan di kepala tangan Anda ini emas misalnya. Ya. Nah, Anda perlu menjaga benda Anda tersebut sekuat tenaga. Karena ini penting untuk kehidupan Anda, ya. Nah, rekan sebelah Bapak Ibu mencoba untuk membukanya. Apakah Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah Bapak atau Ibu membuka kepala tangan Anda? Kalau membuka, kenapa dibuka? Ya, kenapa dibuka? Kalau tidak, kenapa tidak mau membuka? Ya jelas karena barang berharga, walaupun dengan teman sendiri, namanya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, pasti tetap dipertahankan, ditutup, nggak dibuka. Ya, lanjut. Nah, berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang menghamba pada siswa, berpihak pada siswa, yang disesuaikan dengan kodrat kebutuhan masing-masing, maka pemegang kontrol atas kepala tangan kita adalah kita sendiri. Kenapa kita membuka, kenapa kita menutup, itu kita sendiri yang mengontrolnya, bukan orang lain. Seperti itu juga siswa. Kenapa dia mau belajar, kenapa tidak mau belajar, kenapa disiplin, kenapa tidak disiplin, dia sendiri yang tahu. Siapa yang bisa merubahnya? Orang tua? Bukan. Guru? Bukan. Ya, diri mereka sendiri yang merubahnya dari faktor intern. Ya, lanjut. Nah, ini disiplin positif. Ya,
Disiplin positif menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 dapat disimpulkan bahwa disiplin diri adalah ketika individu mampu bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukannya. Apa saja nilai kebajikan universal? Kebajikan universal itu kebajikan yang luas. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadilah ini profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut. Nah, dari profil pelajar Pancasila masuklah kita ke teori perilaku manusia. Ya, mari tanyakan pada diri Bapak Ibu. Bagaimana kita berperilaku? Kenapa kita melakukan perilaku tersebut? Apakah kita melakukannya karena dorongan orang lain atau memang kesadaran diri sendiri? Yang jelas, kenapa kita datangnya tepat waktu? Mungkin karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketidaknyamanan apa? Mungkin dilihat teman, malu dengan teman, tidak nyaman. Atau untuk apa kita datang tepat waktu? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Atau mungkin menjadi keinginan dan penghargaan diri? Mungkin kita datang tepat waktu itu untuk memotivasi diri sendiri. Oh, aku bisa ternyata. Ya, lanjut. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar tepat waktu, apa yang mendasari tindakan Anda? Tidak ingin ditegur kepala sekolah kah? Ingin dipuji kepala sekolah kah? Apakah Anda yakin waktu itu berharga? Atau kombinasi keduanya, tidak mau ditegur dan dapat penghargaan dari kepala sekolah? Bapak Ibu sendiri yang bisa jawabnya. Ya? Nah, lanjut. Itulah namanya perilaku dasar manusia. Ya. Nah, ini baru kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini beda nih. Tapi maknanya sama, tapi caranya beda. Apa itu? Kita bahas. Yang pertama. Nah, kalau saya tanya, menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman, oke. Kalau lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau murid diminta untuk push up 15 kali, hukuman lagi. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berarti hukuman, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kalau tadi tidak menggunakan apa ya, gimana? Karena terlambat hadir, kalau ini terlambat 10 menit, hukuman. Berarti konsekuensinya ada 2 atau 3. Coba selanjutnya kita lihat jawabannya. Nih, jawabannya nih. Mencatat 100 kali, hukuman. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu termasuk konsekuensi. Lah, kok bisa? Di sini kita bahas. Lanjut. Perbedaannya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman diberikan saat itu juga dengan tujuan membuat orang patuh dan takut. Kalau konsekuensi, akibat dari melakukan tindakan yang tidak sesuai. Kalau restitusi, memberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
Artinya kalau restitusi memberikan kesempatan kepada siswa, kita tinggal mengarahkan benar atau tidak kamu lakukan itu, bagaimana cara kamu memperbaikinya, itu adalah restitusi. Lanjut. Nih, perbedaannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau hukuman lagi anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman lagi mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Bedanya ini, karena kita sering melakukan hukuman, jadi anak-anak itu sering menyembunyikan diri sendiri. Kadang menyalahkan temannya, takut kena hukuman. Kenapa? Hukuman itu bersifat menyakiti. Itu sifatnya. Lanjut. Nah, yang terakhir ini yang harus kita lakukan sebagai guru adalah restitusi. Ini budaya positif sekarang di sekolah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Contoh, misalnya ada anak terlambat 10 menit, atau ada anak yang malas belajar di kelas misalnya. Kita sebagai guru nggak bisa buat budaya yang lama. Misalnya contoh, kalau budaya lama langsung kita bentak, "Oi, kau nih malas belajar di kelas." Nah, gitu kan. Kalau sekarang kita harus melakukan pendekatan kepada siswa. Tanya baik-baik, kenapa bisa demikian? Mungkin, "Iya Bu, iya Pak, semalam saya bergadang buat makanan." Ya, atau "Iya Bu, Pak, saya bergadang main game online." Ya, kenapa kamu main game online sampai malam? Tanya, ya, mungkin karena apa? Seruan kan? Ya, terus apakah benar tindakan kamu itu? Salah. Dia nanti akan dengan sendirinya memperbaikinya sendiri. Akan teringat, oh kata Pak Febri begini, aku akan berhenti main game online. Itu, ya. Jadi begitu kegiatan restitusi yang dilakukan, dan ini budaya yang mau diciptakan untuk sekarang di sekolah. Lanjut. Nah, identitasnya bagaimana disiplinnya? Kalau hukuman, identitas sekolah itu gagal. Kalau konsekuensi dan restitusi, berarti identitas sekolah sukses. Ya, tapi yang baik adalah identitas yang positif, karena konsekuensi termasuk ke dalam netral. Tidak baik, tidak buruk. Ya, artinya restitusi kenapa jadi pilihan adalah menguatkan murid untuk dalam jangka waktu panjang. Ya, korban mendapatkan ganti, artinya apa yang mereka lakukan bisa mereka perbaiki. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Kalau hukuman, mereka pasti akan istilahnya melakukannya sembunyi-sembunyi gitu kan. Kalau konsekuensi itu tidak bertahan lama, tapi kalau restitusi bertahan lama. Lanjut. Ya. Nah, sekarang uji pemahaman coba lagi. Nah, pernahkah mendengar kata dihukum oleh penghargaan? Jangan salah Bapak Ibu ya. Kita memberikan penghargaan, tapi tanpa sadar kita menghukum anak itu. Contoh, lanjut. Nah, penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan faktor ketergantungan. Artinya begini, misal
Tahun kemarin ada tuh siswa saya yang peringkat 1, tapi bukan dari dirinya, tapi dorongan ibunya. Kalau nggak peringkat 1 dia dapat hukuman. Artinya untuk apa dia dapat peringkat 1? Untuk dirinya atau orang lain? Ternyata untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Itu namanya penghargaan, berarti hukuman. Menghukum anak itu, menekan anak itu untuk belajar. Sehingga apa? Membentuk karakter yang buruk. Apa karakter yang buruk? Demi mendapatkan juara 1, dia rela misalnya mencontek, mengganggu temannya biar temannya tidak konsen untuk mengerjakan tugas. Ya, itu makanya dari dulu kurikulum 2013 tidak ada sistem ranking. Ya, ranking tidak ada. Tapi masih banyak orang tua ingin anaknya ada ranking. Kalau dijelaskan begini kan kita tahu, oh ternyata kita memberikan penghargaan itu sama dengan memberikan hukuman kepada anak. Tekanan mentalnya lebih buruk pada hari ini. Ya, lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas. Ini budaya positif yang baru. Artinya, yang selama ini kita membuat keyakinan kelas dari guru, maka untuk tahun ajaran baru, marilah kita buat keyakinan kelas bersama-sama. Artinya, guru dan murid terlibat membuat keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas. Ya, artinya begini, sepakat tidak kalau saat belajar tidak ribut? Sepakat. Kalau tidak sepakat, apa yang akan terjadi? Nah, ya, maka mereka yang menentukan, mereka yang menyepakati, ya, kita bersama-sama di dalam kelas. Lanjut. Ya, keyakinan kelas prinsipnya itu adalah disepakati bersama, ya, tidak memandang apapun, suku, ras, agama dan lain sebagainya, ya, yang dimana keyakinan ini dibuat bersama supaya mereka yakin akan memperbaiki perilakunya sendiri. Jadi jangan sampai nanti kita yang memaksakan tapi mereka dalam hati tidak setuju. Ya, itu artinya. Lanjut. Nah, bagaimana membuat kesepakatan kelas? Ya, yang pertama kata saya kemarin, kita tentukan dulu visi kita untuk apa. Ya, tujuan siswa sekolah itu untuk apa? Oh, untuk belajar, berarti benar. Selama belajar tidak boleh bersuara, boleh buat nanti di kelas. Bagaimana caranya kita belajar? Duduk di meja masing-masing, tidak mengganggu teman. Nanti mereka buat dari pertanyaan ini, nanti akan jadi keyakinan kelas yang utuh. Bisa dicontoh. Kelas yang baik itu seperti apa? Diam, tidak ribut, banyak hiasan misalnya. Nanti sama-sama membuat prakarya hiasan. Ya, hal apa yang membuat kamu nyaman di kelas? Ya, apa misalnya tidak ribut, ya, dingin. Hak apa saja yang membuat kamu tidak nyaman di kelas? Hak diganggu oleh teman misalnya. Itu buat. Tidak boleh mengganggu teman yang lain. Nanti sama-sama dibuat nih pakai kertas tempel kecil itu. Bisa nih. Lanjut. Membuat sebuah keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Salah satu, ya, anggota kelas perlu belajar, anggota kelas perlu senang, anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas. Nanti akan dibuat, jadilah dia peraturan di dalam kelas. Dari keyakinan ini sama-sama dengan murid, guru, murid. Nanti mereka akan mengutarakan. Kalau untuk kelas rendah bisa saling tanya jawab. Lanjut. Ya, ini contoh keyakinan kelas 6A. Ya,
tidak datang terlambat, menjaga kebersihan dan kerapian kelas, saling menghormati dan menghargai, belajar dengan sepenuh hati, saling menjaga dan tolong menolong, menjaga ketertiban di kelas. Lanjut. Ini sudah ya, bakat seperti dan tidak seperti, tampak seperti, rasa diterima dan dimiliki. Lanjut. Ini segitiga keyakinan kelas, double Y. Sudah? Sudah, apa-apa. Ya. Membedakan kebutuhan dasar. Lanjut. Ya, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan. Lanjut. Dasarnya ya, ini ada 5 posisi kontrol. Ini masuk nih di PMM. Boleh nih nanti dipelajari. Posisi kontrol guru ada 5. Ya, ada sebagai penghukum. Contoh guru yang menghukum bagaimana? Gini, awas ya kalau kamu tidak patuh. Ya gitu. Kamu selalu membuat ulah. Memang dasar kamu tukang cari ribut. Nah itu namanya siswa penghukum. Siswa guru penghukum. Maaf. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, bagaimana contohnya? Apa kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu jika kamu begini terus? Ya, tolong anak jangan begini. Kalau begini terus, ibu yang akan dimarahi kepala sekolah. Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Itu contoh membuat guru, posisi kontrol guru, membuat rasa bersalah. Teman, posisinya sebagai teman. Duh, telat lagi ya nak. Kali ini kenapa? Ya sudah, lain kali kamu jangan lupa lagi ya alarmnya. Lebih kepada teman. Dan itu biasanya kalau teman ini di tingkatan atas, sekolah menengah, banyak. Pemantau, posisi guru sebagai pemantau. Kamu tahu kan konsekuensi perbuatanmu? Itu pemantau ini lebih kepada menerapkan hukuman peraturan yang ada, memberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang ada. Tahu kan baju kau ngapa di keluarga? Kalau di keluarga apa kau? Memano kau di keluarga? Nah, itu pemantau artinya. Tapi ya dari 5 ini kita harus berperilaku posisi sebagai manajer. Bukan manajer perusahaan, apalagi toko kelontong. Bagaimana contohnya jika kamu tahu hari itu salah, ya bisa tidak kamu memperbaikinya dengan nada yang datar, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai teman, tidak sebagai pembuat rasa bersalah. Artinya kalau penghukum ini marah-marah, kalau pembuat rasa bersalah ini dia istilahnya guru itu melas itu. Ya kalau teman ya istilahnya guru dengan teman biasa. Misalnya. Kalau pemantau ini lebih ke arah si penghukum. Ya manajer itu ibaratnya memberikan arahan dari atasan kepada bawahan. Ya lanjut. Nah, coba lanjut ke video yang kedua. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Ini contoh Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai.
Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Ini pembuat rasa bersalah. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah. Ini teman. Tapi jangan diulangi Posisi lagi guru, ya. kontrol guru sebagai teman. Ibu senang lihatnya. Ya. Lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, ini kok aku terlambat lagi. Apa ya? Nah, nggak akan ada efek jerahnya kalau gitu. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Ini sebagai pemantau. Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Yang terakhir manajer. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Dan ini kegiatan restitusinya. Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap malam sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, jadi gitu. Contoh 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi diharapkan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan mengajak seluruh guru untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, menjadikan diri kita sebagai posisi kontrol guru yang baik dengan menerapkan restitusi dan manajer sebagai posisi kontrol guru. Lanjut. Ya, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lagi. Ya, ini segitiga restitusi itu bagaimana cara melaksanakan restitusi. Yang pertama, kita menanyakan keyakinan kelas. Tadi kan sudah buat keyakinan kelas, tidak mengganggu teman. Kita tanyakan kenapa anaknya itu mengganggu temannya. Baru kita menstabilkan identitasnya. Benar tak kau ganggu teman kamu tadi? Tindakannya benar tidak salah. Nanti akan membuat validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya biar memperbaiki temanmu yang kesakitan tadi? Mungkin mengobatinya, meminta maaf. Jadi solusinya muncul dari dalam diri mereka sendiri. Ya, lanjut. Dan ini video terakhir ya dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Coba diklik. Bisa. Dah, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi yang terakhir, lanjut. Nah, ya setelah mengetahui tentang budaya positif, apa perasaan yang telah yang dialami, pastinya termotivasi. Ya, lanjut. Dan saya sebagai rekan kerja dan guru, ya, sebagai penugasan dari calon guru penggerak angkatan 10, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif, ya. Jadi diharapkan kita mari sama-sama memperlakukan budaya positif di kelas dengan menjadikan diri kita sebagai posisi kontrol guru yang baik dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah serta membuat keyakinan kelas di dalam pembelajaran, ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Boleh Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam. Tentang ada hukuman itu ya, hukuman itu kadang-kadang merasa bertentangan dengan aturan. Ya, karena hukuman ini hukuman dunia ucapnya. Kadang-kadang bertentangan dengan hukuman akhirat. Pertama kan hukum dunia akhirat. Seperti tadi kita memaksakan ke anak hendak kita beri hadiah. Kalau aku pernah itu, aku berhasil. Hukum tapi memberi hadiah istilahnya. Kau nak puasa, kalau kau puasa kasih duit 3.000 sehari kalau lapor. Akhirnya dia berusaha kan, nah lama-lama dia terbiasa. Nah akhirnya tidak diubah juga dia mengerjakan itu. Nah itu positif itu. Benar Bu, ya. Jadi istilahnya itu tidak selalu penghargaan itu adalah sebuah hukuman bagi siswa. Ya, mungkin pernah kita melakukan kegiatan yang disiplin, yang membuatkan mereka itu menjadi terbiasa ke depannya ya. Mungkin bagi Ibu mungkin mereka melakukan itu untuk mendapatkan suatu hadiah. Tapi mungkin dalam diri mereka sudah membuat keyakinan kalau saya tidak melakukan itu mungkin dia akan merasa malu dengan temannya. Ya, akhirnya apa? Sekalian saja saya menghilangkan biar saya nggak malu dengan teman dan saya juga mendapatkan hadiah. Kalau tentang puasa biasanya seperti itu Bu anak-anak. Ya, jadi mereka kalau sudah melakukan keyakinan dirinya, apalagi kan kita sudah mempelajari tentang 5 tentang kebajikan universal ya, yang dimana yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya sudah menumbuhkan keyakinan diri, mendorong motivasi diri untuk lebih yakin dalam keagamaannya. Gitu Bu. Memang ya, artinya tidak serta-merta semua penghargaan itu adalah sebuah hukuman dan sebuah hukuman itu adalah suatu penghargaan. Ya, tapi kita harus tahu bahwa kita sebagai guru terkadang kita memberikan penghargaan. Apakah penghargaan itu baik untuk dia? Apakah penghargaan itu memang dibutuhkan oleh dia? Atau penghargaan itu karena faktor eksternal, dorongan dari luar? Artinya sekarang ini tujuan kita itu mengajar murid itu untuk membuat menanamkan dari dalam diri mereka, bukan terpaksa oleh guru yang mengajari. Bu, ya. Bu Hajar Dewi, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Ya, apa ada lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada ya. Oke Bu, lanjut Bu Tuti, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan ada karakter 4 guru Pak ya, sebagai teman. 5 Bu. 5 ya. Ada yang ada 5 tadi. Yang saya pertanyakan gini Pak, kita kan ada kalau sebagai guru itu kan ada karakter masing-masing. Ada yang bengis, ada yang ramah, ada yang cuek dengan anak murid. Yang penting kamu kerjakan sudah. Jadi anak-anak itu kalau saya lihat dianya maunya dengan guru yang pendekatannya tuh lebih santai, lebih jadi teman. Nah, tapi sekarang ini kalau saya lihat di mana-mana guru itu hanya sekedar pokoknya sudah selesai jadi guru selesai. Gitu Pak. Solusinya gimana? Ya, oke Bu, terima kasih Bu. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya benar Bu. Ada 5 posisi kontrol guru yang dimana 4 itu ada akibatnya Bu. Contoh ya, misalnya mungkin saya sebagai guru pembuku posisinya, siswa akan takut dengan saya Bu. Nggak mau diajari oleh Pak Febri. Contohnya mungkin sudah ditanyai oleh para mahasiswa, kasih maaf, mau nggak kamu diajari oleh Pak Febri? Nggak mau. Mungkin tahunya kan karena saya menghukum. Ya, mereka mau diajarinya Pak Rio. Kenapa Pak Rio? Mungkin berteman, lebih berteman dengan mereka. Mereka mau diajari dengan Pak Rio. Nah, inilah tujuan saya menyampaikan 5 posisi kontrol guru. Karena apa? Kita mungkin masing-masing guru itu sama-sama ada yang posisi pemantau, ada yang posisi pemarah, ada penghukum, ada yang posisinya sebagai teman. Tapi kalau dari Direktorat Jenderal
guru dan tenaga pendidikan, diharapkan guru itu menanamkan budaya positif sebagai manajer. Kenapa manajer? Kalau sebagai teman, mereka akan melakukan kesalahan lagi. Karena apa? Karena ada apa lah Pak Rio baik, ada kemaranian dia. Gitu kan? Karena kan Pak Rio merangkul misalnya kan, menjadikan teman. Mereka akan terus mengulangi, Bu. Iya kalau memang kalau misalnya di SMP ketemu dengan Pak Rio lagi. Kalau tidak, nah gitu kan. Kalau ketemu penghukum, nah kalah aku lain ini. Nah itulah yang menyebabkan siswa sekarang ini susah mau untuk sekolah. Kadang-kadang, makanya kita sama-sama susah. Coba tadi aturan kau tuh susahnya diatur dengan aku kan, itu kan. Ada anak tuh lebih nurut kepada wali kelasnya sekarang kan daripada guru lain. Makanya sekarang diterapkanlah budaya positif dengan menjadikan diri kita sekarang menjadi kontrol guru sebagai manajer, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai teman, tidak sebagai membuat rasa bersalah dan tidak membuat sebagai pemantau, tapi manajer. Artinya di tengah-tengah, Bu. Kita tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kalau penghukum itu jauhnya adalah takut. Jadi mereka tidak terlalu akrab, tapi mereka masih istilahnya segan dengan kita gitu. Ya, kalau terlalu akrab mereka akan mengulang lagi. Gitu. Jadi memang karakter kita ini beda-beda, ada yang menghukum, ada yang teman. Nah, mulai sekarang marilah kita sama-sama menjadikan diri kita itu sebagai guru dalam posisi kontrol, sebagai manajer. Ya, karena memang kita memanajer satu kelas. Apalagi kalau guru agama, memanajer 5 kelas, 6 kelas. Gitu kan? Nah, itu nama saya dalam lupa kan. Nah, jadi bisa tuh, bukan hanya guru kelas yang membuat keyakinan, tapi guru agama juga bisa membuat keyakinan. Misalnya sebelum belajar, apakah baca doa khusus dulu? Apakah sebelum belajar, apakah yang beragama lain di ruangan yang lain dulu, misalnya gitu kan? Nah, bisa. Makanya sekarang marilah sama-sama kita menciptakan budaya positif di sekolah dengan melaksanakan segitiga restitusi dan menjadikan kita sebagai posisi di mana sebagai manajer, ya. Nah, ada lagi, Bapak Ibu? Sudah? Kalau tidak ada lagi, terima kasih, ya. Sekian dari penyampaian saya. Saya benar-benar mengajak Bapak Ibu untuk menciptakan lingkungan dengan budaya positif yang baik di sekolah kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena menyita waktunya. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.